Bisa belajar dari YouTube, dari materi juga yang ada di e-learning ya. Oke, sebentar. Mungkin ini tadi kata soal project budgeting ya. Project budgeting itu penting di dalam satu proyek karena di situ menentukan juga keberlangsungan dari suatu proyek gitu ya. Jadi apa proyeknya nanti bisa didanai sampai selesai atau mungkin ujungnya mangkrak gitu kalau misalnya dananya tidak tersedia. Dan ini yang nanti harus dikendalikan ya supaya tidak over budget. Dan untuk materi saya langsung saja kita masuk ke materi ini project budgeting ya. Ini project-project yang sedang berjalan. Nah, di sini nanti kita lihat ada AHS, BOK, dan RAB ya. Oke. Mungkin sebagian saya skip dulu untuk teorinya ya. Jadi ini Anda bisa baca dulu, saya jelaskan aja sepintas-pintas ya. Nah, biasanya di project budgeting itu ada namanya analisa harga satuan atau AHS ya. Ini perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan satu jenis pekerjaan tertentu. Bisa biaya langsung, kemudian bisa biaya tidak langsung. Biaya langsung ada biaya bahan, ada biaya alat, dan ada biaya personil atau tenaga kerjanya. Kemudian biaya tidak langsung, ini bisa biaya overhead, biaya umum, kemudian bisa biaya atau keuntungan. Nah, kemudian dari semua biaya langsung ini nanti akan menjadi analisa produktivitas, kemudian kalau dari keduanya ini nanti akan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung dari satu pekerjaan. Nah, ini biasanya juga ada tambahan PPN ya atau pajak. Nah, ini gabungan keduanya ini nanti akan menjadi harga satuan pekerjaan. Ini biaya mungkin Anda sudah belajar di analisis atau di akuntansi biaya ya untuk biaya-biaya ini. Nah, tapi ini dikaitkan dengan proyek ya. Nah, untuk menentukan ini AHS atau metode perhitungannya, ini biasanya kita lakukan dengan menghitung orang hari atau OH ya. Jadi koefisien dari pekerjaan tertentu. Ini ada saya asumsi jenis pekerjaannya apa, lokasi di mana, material, spesifikasinya, kemudian ada informasi lain yang diperlukan, metode kerjanya, jenis alat, lokasi, cara pelaksanaan, dan informasi lain yang diperlukan. Kemudian, maka di sini keluar analisis harga satuan dasar atau HSD, ada komponen bahan, komponen alat, komponen upah. Nah, ini semua nanti berbentuk koefisien. Ya. Jadi berbentuk koefisien, nah sehingga ini nanti bisa dijadikan dasar untuk perhitungan anggaran ya. Sebenarnya ini ilmu TI yang seperti perhitungan waktu baku ya, salah satunya kita mengamati pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nanti kan satu pekerjaan misalnya memasang bata
per meter persegi, ya, diukur berapa lama orang mengerjakannya, kemudian kan ada tukang, ada laden, mungkin ada mandor, ya. Kemudian di situ juga dihitung bahan-bahannya, berapa lama mengerjakan pekerjaan tersebut, ya. Bahannya ada per meter itu perlu berapa bata, perlu berapa semen, perlu berapa pasir. Nah, itu semua nanti dalam bentuk koefisien, termasuk alat yang digunakan, ya. Nah, itu kita sekilas mengenai AHS, analisis harga satuan analisa harga satuan. Nah, ini mungkin bisa Anda baca persyaratan ini. Tentunya ada harga satuan pekerjaan ini, ada metode dan asumsi. Asumsi metode, ada spesifikasi teknis, kemudian ada peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam mengerjakan sesuatu. Itu kan ada tata caranya, ya. Kalau di ini kan ada OPC-nya. Kemudian ada pertimbangan teknis atau engineering judgment. Nah, ini semua yang nanti menentukan harga satuan pekerjaan. Nah, ini harus mencerminkan harga aktual dan di sini harus punya asumsi pelaksanaan atau metode pelaksanaan pekerjaan. Nah, sehingga ini harga satuan ini harus realistis, ya. Ini bisa distandarkan, ada SNI-nya, standar nasional harga satuan atau koefisien pekerjaan. Oke, ini biaya langsung dan seterusnya mungkin saya lewat, ya. Anda bisa baca sendiri. Kemudian biaya langsung tenaga kerja juga sama, Anda bisa baca sendiri. Kemudian biaya langsung tenaga kerja juga bisa dilihat sendiri, nanti kan dibaca, ya. Ini saya sudah jelaskan di materinya. Jadi data-data ini sangat diperlukan, ya, data upah, kemudian data upah standar Pemda dan seterusnya. Ini sudah ada biasanya dari PU atau dari Pemprov atau dari Pemkap harga satuannya. Ini bisa Anda baca, contohnya juga bisa Anda baca. Kemudian biaya langsung material, jika ini bisa Anda baca sendiri, sudah cukup jelas ini. Nah, ini sudah cukup jelas, ya, tinggal Anda pelajari dengan baik. Intinya adalah bagaimana menghitung budget atau anggaran kalau kita ingin mengerjakan suatu proyek, ya. Misalnya proyek pembangunan rumah dan sebagainya, ya. Ini ilmu TI pernah saya gunakan juga di PT KAI untuk menghitung koefisien pekerjaan jalan rel dan jembatan, ya. Kemarin juga sudah, ini baru selesai pengerjaan beberapa bulan lalu AHS untuk pekerjaan di PT KAI untuk semua bidang. Nah, tapi tidak pengumpulan data, tapi menggunakan data sekunder lebih banyak. Nah, yang bagus melakukan survei, nanti ada pengamatan gitu, ya, berapa kali dari pekerjaan sama kita amati, kemudian kita uraikan pekerjaan-pekerjaannya, kita hitung waktunya, siapa saja yang terlibat di dalam pekerjaan itu. Ini perhitungan waktu baku, ya, seperti yang Anda pelajari ketika ada pelajaran PSKE, ya. Nah, ini diterapkan di PU juga, ya. Jadi PU tuh metodenya sama seperti ini. Nah, jadinya AHS seperti ini, ya. Jadi ada
Misalnya, nah ini udah dalam bentuk SNI, Standar Nasional Indonesia. Kalau kita mau menggali tanah biasa sedalam 1 meter, jadi menggalinya 1 meter kubik ya. Jadi 1 meter kubik, 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, jadi panjang, tinggi, lebarnya. Ini standarnya adalah 0,75 OH, 0,75 orang hari. Dan ini untuk pekerja, untuk mandornya adalah 0,025 orang hari. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menggali tanah biasa sedalam 10 meter kubik, tinggal dikalikan. Jadi 0,75 dikali 10 ya, berarti 7,5 orang hari. Mandornya 0,25 kali 10, jadi 0,25 ya. 0,25 orang hari. Nah, tinggal dikali harga atau upah standar ya di daerah setempat. Misalnya sekarang upah pekerja itu 150.000 per hari. Maka untuk menggali 10 meter kubik diperlukan biaya 7,5 kali 150.000. Jadi 7,5 kali 150.000, 750 ditambah 0,5 kali tambah 75. Jadi 825.000 untuk pekerjanya saja. Kemudian untuk mandornya itu 0,025. Tinggal dikalikan dengan upah mandor. Mandor tentunya lebih tinggi daripada pekerja. Nah, ini udah ada standarnya, tinggal dikalikan harga satuan dari pemerintahan sempat. Biasanya mereka mengeluarkan harga satuan setiap tahun dikeluarkan. Tinggal dikalikan dengan itu. Jadi ini artinya kita menggali tanah 1 meter kubik, alatnya bukan alat yang ekskavator ya, ini manual, pakai orang, pakai cangkul dan sebagainya. Nah, untuk menggali 1 meter kubik tanah biasa sedalam 2 meter, OH-nya ini tentunya lebih tinggi ya. Artinya lebih tinggi karena ini lebih dalam 2 meter. Kalau menggali sedalam 3 meter, OH-nya juga lebih tinggi lagi. Nah, begitu juga kalau tanah keras. Tanah keras menggali sedalam 1 meter, ini OH-nya lebih tinggi daripada 1 meter yang tanah biasa. Nah, ini semua ada di standar. Kita tinggal nyari, mau membangun rumah, pekerjaannya apa saja. Yang penting kita breakdown pekerjaannya. Ketika menggali tanah, tinggal cari analisa harga satuan terkait dengan menggali tanah. Kalau nanti pasang tembok, misalnya itu juga ada semacam ini. Udah ada yang SNI atau ada yang pekerjaan yang spesifik, biasanya di kantor tertentu seperti KAI dia bikin sendiri. Nah, ini SNI 03 2835 tahun 2002. Sampai sekarang masih berlaku. Nah, kemudian ini adalah contoh pekerjaan perawatan baja lengkap dengan pengelingan. Nah, ini ini ada perhitungan orang hari ya. Jadi ini seperti pekerjaan TI lah. Jadi ini ada OPC-nya, ada OPC, Operation Process Chart, kemudian ini ada uraian pekerjaannya, sampai ada pemeriksaan dan seterusnya. Nah, waktu proses masing-masing tahapan ini berapa lama? Nah, ini kita bisa ukur sendiri atau tanya ke ahlinya atau orang yang punya pengalaman di pekerjaan yang sama. Nah, nanti dicari waktu proses per tonnya berapa, kemudian jumlah pekerjanya berapa orang, ketemu waktu prosesnya, kemudian nanti ada waktu normal, ada allowance-nya. Allowance nanti ada rumusnya ya, seperti di perencanaan sistem kerja dan ergonomi itu ada tabel penyesuaian dan seterusnya, pelonggaran dan penyesuaian.
Kemudian ini ketemu waktu bakunya, kemudian alatnya apa, nama alatnya, kemudian ini keterangannya. Nah ini kita bisa hitung seperti ini. Kalau ini udah ada standarnya. Ini karena di KAI memang belum spesifik gitu ya. Mereka bikin sendiri. Jadi dulu TI yang orang-orang TI yang mengerjakannya termasuk saya sebagai tim leader, ada Pak Edi Gunadi dan ada asisten. Ini kita hitung seperti ini sehingga kalau kita mau melakukan pekerjaan seperti ini, perawatan baja lengkap dengan pengelingan, maka OH-nya seperti ini. Ini tahun 2012 ya. Oke, ini tadi yang saya jelaskan ya. Jadi kalau harga satuan pekerjaan 150.000, 151.200, maka harga pekerjaan tersebut menjadi perharinya segini, harga dasar upah segini, maka sehari untuk 1 meter kubik galian diperlukan biaya 113.400. Kemudian nah ini indeks harga satuan dasar. Kemudian untuk pekerjaan 2 meter diperlukan 136.040 per hari. Mungkin per meter kubik ya. Dan seterusnya Anda bisa baca sendiri. Nah ini kalau harga material, ini juga macam-macam ya ininya. Bisa lihat harga pasaran, lokasi proyek, harga pabrik, sistem curah misalnya untuk semen, bisa harga cara mengolah sendiri. Di sini ada investasi kuari. Jadi kuari itu misalnya kalau di PT KAI ada komponen jalan rel namanya balas. Ya. Balas itu kan dari batu-batuan yang pecah-pecah, memenuhi standar tertentu, ada ukuran standarnya. Nah, si kuari ini adalah kalau misalnya kita mau membangun di daerah Padalarang misalnya ya. Nah, jadi kuarinya itu dicari sekitar daerah Padalarang yang ada potensi batu-batuan yang paling dekat di mana. Nah, nanti kita bikin di situ ini. Biasanya kerjasama dengan supplier atau kontraktor. Kemudian shipping management, dan ini juga menentukan harga ya, terutama untuk barang-barang impor, bahan bakar dan lain-lain. Nah, termasuk faktor sistem handling dan mobilisasi alat. Nah, ini juga menentukan berapa harga bahan. Seperti misalnya untuk pemasangan rel kereta cepat, itu diangkutnya dari Cina itu ke Pelabuhan Cilacap, yang paling memungkinkan gitu ya. Nanti dari Cilacap diangkut pakai kereta api. Itu sampai ke nanti di sekitar Rancaikek atau Tegaluar. Nah dari situ baru diangkat relnya. Nah untuk mengangkut ini kan perlu didesain atau perlu direncanakan. Termasuk apakah keretanya itu ada gerbong yang mampu mengangkut rel yang panjangnya mungkin melebihi daripada gerbongnya. Ini harus dipertimbangkan ketika dia berbelok, jangan sampai nggak bisa belok karena rel yang dimuatnya lebih panjang daripada gerbong. Ini harus ada sistemnya. Oke, ini bisa dibaca juga sama Anda ya. Nah ini bahan-bahan yang umum ada. Oke, ini juga yang perlu dipertimbangkan, ada faktor kehilangan dan lain-lain. Ini nanti Anda baca sendiri.
Nah, ini contoh penyusunan analisa harga satuan pekerjaan, pemasangan tiang pancang misalnya. 1 meter lari, pengadaan dan pemasangan tiang pancang diameter 300 mili. Ini tenaganya itu 0,2, OH-nya ya, koefisiennya 0,2 OH orang hari, tukangnya 0,059, tukang listriknya 0,059, mandornya 0,012. Kemudian ini harga satuannya. Nah, nanti ini tergantung tadi ngambil data dari mana. Kalau dari Pemda, bisa dari DKI Jakarta, dari Jawa Barat, atau dari Kota Bandung. Tergantung lokasi proyek. Nah, ini akan menyesuaikan dengan harga satuan yang dikeluarkan oleh pemerintahan setempat. Nah, ini tinggal dikalikan dengan koefisiennya. Kalau misalnya segini nih ketemu 15.200, 5.600 dan seterusnya. Nah, kemudian tiang pancang harganya berapa per meternya? Ini 625.000, ini juga ada standarnya. Kawat las listrik berapa? Ini juga ada standarnya. Semua kita hitung termasuk peralatan. Kalau perlu tripod, nah ada sewa per harinya berapa? Koefisiennya berapa? Tinggal dikalikan sewa per harinya. Misalnya kalau tripod 1 juta per hari, tapi kebutuhannya 0,04, maka biayanya 40.000. Dan seterusnya, sehingga dengan dihitung anggaran proyek seperti ini, kita bisa menghitung untuk biaya proyek pemasangan atau pengadaan dan pemasangan tiang pancang diameter 300 mm itu diberikan biaya sebesar Rp1.083.772,65. Nah, jadi kita punya anggaran ya untuk satu pekerjaan ini. Nah, di proyek kan semua akan diuraikan, pekerjaan A sampai Z akan diuraikan sehingga kita bisa menghitung secara rinci berapa rencana anggaran biayanya. Nah, itu untuk bahan. Nah, kemudian ada satuan peralatan. Nah, ini juga apa namanya? Ada standarnya ya. Nah, ini misalnya untuk di sini ada untuk jalur kereta, kita bisa hitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk peralatan dari yang tadi digambarkan, misalnya sambungan kereta, sambungan rel. Nah, kemudian ada bill of quantity atau BOQ. BOQ-nya adalah in volume ya. Jadi misalnya tadi untuk saya kalau saya mau bangun rumah, berarti ada pondasi yang harus digali ya. Nah, pondasinya yang harus digali itu kita harus ukur berapa kali berapa, lebarnya berapa, tingginya atau dalamnya berapa, panjangnya berapa meter, total semua kebutuhan galian kita hitung. Nah, itu namanya BOQ atau volume dari pekerjaannya ya. Itu ada bill of quantity. Nah, kalau preliminary bill kita bisa estimasi secara kasar ya, tapi ada juga yang kita bisa ukur berapa ininya. Nah, BOQ bisa lihat dari dokumen kontrak, quantity surveyor, daftar rancangan pekerjaan, dan juga volume pekerjaan. Ini bill of quantity ya. Nah, ini format BOQ-nya, Anda tinggal baca. Ini ada satuan-satuan, jangan lupa. Ada meter kubik, meter persegi, ada meter lari. Jadi kalau ini namanya meter lari ya. Ada buah, ada kilogram per ton, dan seterusnya. Ini contohnya. Nah, ini ujungnya adalah kita menghitung rencana anggaran dan biaya proyek. Ini umum, jadi setiap proyek harus ada RAB-nya. Rencana anggaran biayanya. Ini kita hitung dari AHS, kemudian ada BOQ, kemudian
Ini nanti tinggal dikalikan apa harga satuan setempat seperti tukang, pekerja, alat, bahan. Ini semua kita hitung yang tadi disampaikan. Nah, ini RAB itu harus teliti, cermat, memenuhi syarat. Ya. Jadi RAB di kita kadang kan estimasinya, makanya ada ahli estimator biaya ya. Itu biasanya kalau dia udah punya pengalaman, dia udah tahu. Misalnya kayak kasarnya aja, membangun satu gedung atau bangunan rumah, misalnya per meter perseginya berapa rupiah. Kalau dulu saya 3 juta per meter persegi, sekarang mungkin bisa lebih mahal, mungkin bisa 5 juta atau di atas 5 juta per meter persegi. Nah, menentukan 5 juta, 3 juta, 4 juta, dan seterusnya, ini adalah kemampuan si estimator. Jadi, kalau dia memang ada pengalaman, dia akan teliti estimasinya. Kemudian cermat. Misalnya, dia juga bisa memprediksi kemungkinan kenaikan harga atau hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi oleh pengadaan barang untuk proyek ya. Dan juga tentunya harus memenuhi syarat jangan sampai kemahalan atau terlalu murah. Jadi RAB itu harus benar-benar realistis. Ya. Jadi katanya misalnya saya mau bangun rumah luasnya 200 meter persegi. Jadi kalau per meter perseginya 5 juta, berarti biaya yang harus saya siapkan adalah 200 meter dikali 5 juta. Ya, berarti 1 miliar. Ya. Itu estimasinya. Itu kalau 4 juta. Nah, itu ada kelas-kelasnya. Ada bangunan biasa, ada bangunan mewah, ada bangunan sedang, itu bisa beda-beda ininya ya per meter perseginya. Nah, itu secara globalnya, tapi kalau secara telitinya ya dihitung tadi pakai AHS, BOQ. Jadi setelah kita breakdown, ada namanya work breakdown structure. Jadi uraian pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam suatu proyek. Kalau misalnya bangun rumah, ada tahapan satu apa, misalnya pembersihan lahan. Yang kedua, meratakan. Yang ketiga, misalnya membangun direksi kip, dan seterusnya. Nah, ini semua udah ada di AHS-nya. Kita tinggal hitung volumenya. Ya, kalau tadi misalnya luas 200 meter persegi, untuk tanah, berarti 200 meter persegi itu kan bukan berarti luas tanahnya 200 meter persegi kan. Kalau luas bangunan 200 meter persegi, bisa jadi tanahnya itu hanya 150 meter misalnya. Nah, nanti berapa biaya yang dibutuhkan untuk lantai 1, lantai 2, dan seterusnya. Nah, jadi ini RAB harus teliti, cermat, dan memenuhi syarat. Nah, ini seperti tadi disampaikan ya. Contoh yang perhitungan biaya kasar yang tadi saya sampaikan. Saya ini luas bangunan 10 kali 8, 80 meter persegi, harga satuan per meter persegi 5 juta, maka anggaran rumah yang kita harus siapkan adalah 400 juta. Nah, kemudian yang kedua, angka biaya teliti. Jadi biaya teliti kita hitung rinci per masing-masing. Nah, biasanya ada istilahnya BSTEK ya. Itu standar spesifikasi bahan dan syarat-syarat teknis, itu udah ada standarnya. Kemudian ada gambarnya. Nah, dari gambar nanti diterjemahkan menjadi volume pekerjaan. Nah, harga satuan pekerjaan ini bisa lihat nanti dari BOW, kalau sekarang dari harga satuan setempat ya, yang dikeluarkan oleh Pemprov. Kalau dulu PU.
Nah, kemudian taksiran biaya kan sudah disampaikan ada ahli estimator biaya. Dia yang menaksir berapa biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh proyek. Ada 5 hal pokok yaitu taksiran biaya bahan-bahan, taksiran biaya pekerja, taksiran biaya peralatan, taksiran biaya tak terduga atau overhead cost. Nah, ini juga jangan dilupakan karena proyek itu kan unik ya, tidak apa namanya eh, tidak bisa diprediksi permasalahan yang dihadapi. Jadi ini harus ada nih biaya tak terduganya. Kemudian taksiran keuntungan atau profit, misalnya 8-15%. Ini tahapan penyusunan RAB. Silahkan tinggal baca. Nah, ini tahapan penyusunan RAB. Pertama ada gambar rencana. Misalnya kayak dulu saya mau bangun rumah, saya minta ke arsitek ya dibikinin dulu gambarnya seperti apa, eksteriornya, kemudian denahnya seperti apa, lantai 1, lantai 2, nah semua digambarkan. Kemudian dari gambar itu biasanya ada berikutnya ada ahli sipil. Dia menghitung strukturnya. Jadi kalau arsitek kan desain gambarnya saja, desain bangunannya ya, termasuk layout, kemudian nanti alur orang, udara, barang dan sebagainya itu udah dihitung situ. Nah, nanti orang sipil untuk membangun misalnya rumah 2 lantai perlu kolom di mana saja, fondasinya di mana sebesar apa, kolomnya sebesar apa. Nah itu dikaitkan dengan nanti luas lantai yang akan dibangun di situ. Khususnya kalau dia 2 lantai kan berarti fondasinya harus fondasi yang cakar ayam, misalnya berapa meter. Nah, itu harus sampai ke biasanya ke tanah keras supaya kalau misalnya nanti dibangun itu fondasi ini bisa menahan beban di atasnya. Nah kalau misalnya kita pasang fondasi, kemudian fondasinya itu nggak sampai tanah keras, akibatnya nanti kalau bangunan di atasnya itu bebannya tinggi, itu nanti bisa turun si bangunannya ya. Nah kalau turun itu berarti membahayakan ya, bisa nanti retak bangunannya. Terus kalau ada gempa juga bisa nanti mudah roboh gitu ya. Nah itu dari gambar rencana itu nanti dihitung sama ahli sipil untuk strukturnya. Nah kemudian nanti ada ahli listrik untuk instalasi listriknya. Ada mechanical untuk ahli saluran-salurannya ya, misalnya pipa-pipa air, pipa pembuangan air kotor dari kamar mandi, terus saluran air bersih, dan seterusnya. Nah, dari sini nanti akan keluar daftar jenis pekerjaan apa saja dan berapa volumenya. Kayak bagian listrik misalnya ada berapa dari jumlah kamar atau ruangan, nanti bisa dihitung berapa kebutuhan listriknya, berapa titik per kamar. Kalau misalnya kamarnya 3x3 cukup 1 titik, tapi kalau misalnya lebih besar ada beberapa titik misalnya. Dan juga terkait dengan desain interiornya nanti ya. Nah ini volumenya akan dihitung situ. Kemudian dari kedua ini jenis pekerjaan dan volume, nanti ada daftar bahan yang harus dibeli. Kayak tadi misalnya untuk bagian listrik berapa dudukan lampunya, berapa stop kontak atau saklarnya, berapa stop kontaknya ya, untuk colokannya, terus berapa kabel yang harus dibeli, itu bisa keluar dari situ semua. Nah untuk ini strukturnya nanti misalnya berapa besi beton yang harus dibeli, diameternya berapa, ukurannya berapa banyak volumenya. Untuk lantai bisa apakah beli yang sudah jadi atau merangkai sendiri besi betonnya dan seterusnya. Daftar bahan, kemudian setiap bahan ada koefisien bahannya. Kemudian dari
gabungan daftar bahan dan koefisien bahan ini nanti akan menjadi harga bahan. Dari daftar upah dan koefisien upah nanti menjadi harga upah. Dari daftar alat dan koefisien alat ini menjadi harga alat. Nah, seperti misalnya kalau misalnya kita mengecor lantai 2, itu ada 2 pilihan. Misalnya pakai manual, proses pengecorannya misalnya pakai molen, pakai orang banyak, itu nanti biasanya orang banyak giliran atau estafet untuk mengalirkan adukan corannya. Nah, tapi ada juga yang misalnya sekarang yang praktis, kita beli beton ready mix. Jadi tinggal disiapkan yang area yang mau dicor, kemudian fondasi dan sebagainya, kedudukannya, besi beton dan lain-lain. Kalau udah siap, nanti tinggal datang truk beton ready mix-nya, udah nanti tinggal dicor. Nah, itu biasanya kualitasnya lebih bagus karena dia lebih homogen ya, dan volumenya banyak. Jadi kalau pakai manual kan tergantung kecepatan orang dan alatnya. Nah, kemudian maka dari gabungan ini semua menjadi harga tiap jenis pekerjaan, kemudian rencana anggaran, biaya per kelompok, kemudian rencana anggaran biaya total. Nah, ini penyusunan RAB ya. Nah, ini contoh RAB. Ini misalnya daftar rekapitulasi pekerjaan, rekapitulasi rencana anggaran. Misalnya yang A, pekerjaan persiapan, B-nya pekerjaan tanah, C-nya pekerjaan struktur, ini ada sub pekerjaannya, kemudian D-nya pekerjaan arsitektur, lantai 1, ini ada beberapa uraian pekerjaannya, kemudian ada pekerjaan arsitektur lantai 2, ini ada sub pekerjaannya, ada pekerjaan mechanical electrical, dan seterusnya sampai finishing. Nah, ini ada biaya totalnya. Ini rekapnya. Nah, untuk keluar biaya ini adalah dari biaya masing-masing ya, dari rincian masing-masing. Nah, ini jadi pekerjaan persiapan, ada misalnya pembersihan lahan, satuannya meter persegi, volumenya 63.000, harga satuannya 11.500, jumlah harganya, nah ini tinggal dikalikan. Nah, ini untuk bahan ya, untuk orang nanti ada koefisien orang. Jadi ini RAB rencana anggaran biaya untuk contoh rumah tinggal di Jakarta. Ini masih pekerjaan tadi, ini lebih rincinya. Jadi tadi itu diambil dari sini. Ini kan ada satuan, indeksnya, kemudian bahan, upah berapa, total harga satuannya berapa. Misalnya untuk pekerjaan tadi pembersihan lahan ya. Pembersihan lahan, nah pembersihan lahan di sini harganya berapa? 650.000 ya. Harga satuannya 11.500, kemudian volumenya 62.000. Nah, ini diambil dari sini. Ini pembersihan lahan. Nah, harganya 11.500 diambil dari sini. Tinggal dikalikan volume. Jadi ini per pembersihan lahan per meter perseginya adalah segini. 11.500, yaitu koefisien atau indeksnya dikali harga upah setempat, kemudian setelah dikalikan kita jumlahkan, jadi per meter perseginya untuk pembersihan lahan adalah 11.500 dan seterusnya. Nah, ini pembangunan rumah seperti ini. Jadi ini disiapkan untuk fondasi lantai 2-nya nanti. Nah, ini harus benar-benar akurat ya. Posisi tangga di mana. Nah, termasuk ini kan baru nanti untuk area pengecoran. Nah, nanti di samping itu juga harus ada
ini jaringan pipa, kemudian jaringan kabel. Ini juga harus mulai dipasang di sini. Jadi sebelum ngecor, ini orang listrik, orang mechanical, electrical harus bekerja juga. Kalau misalnya mau pasang AC yang rapi, itu juga untuk tempat AC, ya dudukannya di mana, kemudian saluran pipa pembuangan air bekas AC-nya di mana, saluran listriknya di mana, ini juga harus sudah disiapkan sebelum ngecor. Ini jadinya seperti ini. Kalau mungkin Anda punya mimpi, ya mudah-mudahan punya rumah seperti ini ya, bahkan lebih bagus. Oke, nah ini ada kalau dikaitkan dengan network, ini nanti kan tadi saat utuh ya, bahwa total project itu perlu biaya. Kalau misalnya tadi ini, kalau rumah yang tadi misalnya 1 miliar atau 1 miliar lebih. Nah itu utuhnya. Nah sekarang berapa sih uang yang harus kita siapkan? Apakah sebanyak 1 miliar langsung atau bertahap? Nah ini kaitan sama cash flow para orang TI ya. Nah kalau kita punya network seperti ini contoh yang lain ya. Ini contoh yang lain, misalnya aktivitas A, B, C, D, E, F, G, H. Ini masing-masing ada anggarannya masing-masing ada. Nah pertanyaan sekarang, apakah uang yang harus kita siapkan itu harus sebanyak total biaya proyek? Nah, jadi kalau kita hitung seperti ini, jadi kita bisa plot kebutuhan anggaran kita. Ini kan total waktu proyeknya misalnya berapa? 3 tambah 4 tambah 5, 3 tambah 12 tambah 3, 15 minggu ya. Kalau ke bawah, nah ini sekitar 15 minggu. Nah maka kita bikin kolom-kolom sampai 15 minggu, kemudian kita bikin di sebelah kirinya daftar aktivitasnya. Nah, maka kita bisa ngitung di sini. Kalau misalnya nih aktivitas A, ini biayanya 30.000, durasinya 3 minggu, maka per minggunya butuh 10.000. Nah, karena dia 3 minggu, maka minggu pertama 10.000, minggu kedua 10.000, minggu ketiga 10.000. Ya, kalau dibikin data ya. Kemudian aktivitas B, ini juga nggak ada pendahulunya, durasinya 2 minggu, per minggunya berarti 200 dibagi 2, jadi 100.000. Nah, sehingga minggu ke-1 total kebutuhannya adalah 110.000. Minggu kedua juga sama 110.000. Minggu ketiga ini karena yang ada hanya aktivitas A, yang B sudah selesai, maka kebutuhannya hanya $10. Kemudian pada minggu keempat, aktivitas yang ada adalah aktivitas D dan aktivitas C dan D. C dan D ya. Jadi karena C setelah A, kemudian ininya 40.000, maka kita masukkan 40.000 karena waktunya seminggu. Kemudian aktivitas D adalah 4 minggu dan total biayanya 20.000, berarti dibagi 4, 5.000, 5.000, 5.000. Nah sehingga setelah kita plot ke sini, maka minggu keempat sebenarnya kita hanya perlu dana $45.000. Nah bulan kelima dengan cara yang sama kita plot aktivitas E, F, G, H, ya. I sampai I. Maka kita punya cash flow project berdasarkan earliest start time. Jadi waktu paling cepat dimulai ya. Jadi kalau Anda ingat network yang sebelumnya, maka ini berdasarkan, jadi ini kan sama dengan Gantt chart ya. Gantt chart ini adalah berdasarkan earliest start time.
Nah, kemudian kita hitung lagi berdasarkan latest start. Nah, jadi kalau berdasarkan latest start, yang A ini sesuai dengan yang awal, tapi yang B dia karena punya kelonggaran dia bisa mundur sampai minggu ke 9, 10. Yang C juga bisa mundur sampai ke minggu 10. Yang D ini tetap ya. Yang E juga tetap. Yang D yang F itu bisa mundur sampai 11, 12. Tadinya di E itu di 5 dan 6. Nah, ini karena ada kelonggaran ini bisa mundur. Paling lambat dimulai ya. Kemudian aktivitas G, HI juga sama, tinggal dilihat di latest start-nya. Nah, masing-masing kita lihat berdasarkan latest start itu minggu pertama hanya plus $10.000, minggu kedua 10.000, minggu ketiga 10.000, minggu keempat 5.000, minggu kelima 5.000, minggu ke-6 5.000, ke-7 5.000, ke-8 30.000, ke-9 115.000, ke-10 155.000 dan seterusnya. Nah, jadi berdasarkan kedua ini perhitungan earliest start time dan latest start time, maka kita bisa melihat kebutuhan anggaran. Ini masing-masing dikumulatifkan, maka kita bisa lihat kebutuhan anggaran proyek. Nah, ini ada grafiknya. Jadi minggu ke-1 kita harus menyiapkan uang paling sedikit 10.000, paling tinggi 110.000. Minggu kedua paling sedikit 20.000, paling tinggi 220.000 dan seterusnya. Nah, sehingga nanti kita bisa bikin cash flow project-nya. Jadi kalau misalnya kita nunggu uangnya dulu sampai beres, sampai artinya kebutuhan uangnya terpenuhi, maka proyeknya akan nunggu kemampuan kita mengumpulkan uangnya. Nah, padahal kita bisa jalan dulu dengan catatan kita bisa mencari uang atau mengadakan uang sambil proyek berjalan. Nah, tapi itu dengan catatan harus ada jaminan ya. Kalau misalnya nggak ada jaminan nanti uang ternyata nggak bisa turun atau nggak bisa cair atau kita nggak punya uang sebanyak itu, ya akhirnya proyek akan mangkrak. Nah, contohnya waktu saya ngebangun rumah, itu saya punya uang pertama itu pinjaman dari Bank Niaga 56 juta. Yang dipakai untuk uang muka proyeknya 30 juta. Sisanya 26 juta dipakai buat nebus sertifikat rumah saya di BTN, jadi dilunasi. Dan biaya-biaya yang lain itu sebulan pertama. Saya punya waktu sebulan untuk memborahkan lagi si sertifikat ya. Nah, dengan dibuat izin bangunan dan lain-lain untuk persyaratan pinjaman, saya masukkan lagi ke BCA. Dapat 72 juta. Nah, maka bulan kedua saya bisa ngasih lagi uang proyek sesuai dengan tahapannya. Jadi misalnya kalau ke satu 30 juta, yang kedua 40 juta, nah saya masih punya uang untuk nanti bulan ketiga. Kalau masih kurang karena membengkak, nanti pinjam lagi ke yang lain, sehingga proyek bisa selesai ya, dengan hasil yang memuaskan. Karena kita pakai manajemen proyek dan kita udah tahu nih anggarannya berapa-berapa. Oke, itu mungkin untuk project budgeting. Nah, silahkan Anda lakukan latihan ya. Sekarang udah jam 4, kelas itu jam 2, Anda gunakan untuk latihan. Dan juga tentu ada tugas ya nanti. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Silahkan.
Kemudian ada tugas. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Saya stop dulu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk tadi perancangan tabel yang latest start itu, kelonggaran itu maksudnya bagaimana ya, Pak? Yang mana latest? Oh, yang ini kan Anda udah bikin network ya? Udah bikin network. Mana ya networknya? Ini nih. Ini kan Anda hitung pakai perhitungan maju, perhitungan mundur. Ya kan? Perhitungan maju, perhitungan mundur. Iya, Pak. Nah, perhitungan maju, misalnya ini inisial network kan biasanya 0 ya, early start-nya. Early start 0, kemudian nanti untuk di di node kedua kan berarti 0 ditambah 3. Nah, ketemu early start untuk D dan C. Terus ini juga ketemu early start untuk F dan G. Di sini ketemu early start untuk E, di sini ketemu early start untuk H. Nah, ini kan perhitungan maju ke sini, kemudian nanti perhitungan mundurnya kan ini nanti dapat latest finish kan, latest finish. Kan perhitungan mundur. Nah, nanti kelonggaran kan ada rumusnya. Slack itu adalah misalnya latest finish dikurangi early finish, latest start dikurangi early start. Nah, kalau misalnya nilainya 0 berarti kan nggak ada kelonggaran. Itu nggak bisa digeser. Nah, kayak seperti tadi mungkin A ini kan nggak bergeser karena dia di lintasan kritis. Ya, dia nggak bergeser. Tapi untuk pekerjaan yang bisa bergeser tadi yang B, nah B itu bukan lintasan kritis. Dia adalah di lintasan yang memiliki kelonggaran. Ya, kalau misalnya di sini berarti dia memiliki kelonggaran sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 minggu. Nah, ini dari rumus yang dulu pernah saya sampaikan ya, pakai CPM. Anda pelajari lagi. Nah, makanya manajemen proyek itu nyambung ya, dari mulai menguasai networknya, kemudian menghitung CPM-nya, ada lintasan maju, perhitungan maju, perhitungan mundur, mencari lintasan kritisnya. Nah, itu nyambung. Jadi di sini nggak disampaikan lagi early start-nya bagaimana, latest start-nya bagaimana, kelonggarannya bagaimana. Ini nggak disampaikan lagi. Nah, maka ketika cerita ini kenapa bergeser sampai ke sini? Nah, berarti kan ada kelonggaran. Bagaimana menghitung kelonggaran? Lihat materi sebelumnya. Ya, ada lagi pertanyaan? Atau cukup udah terjawab belum? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama. Ada lagi pertanyaan? Sebelum ditutup? Sudah ya. Tinggal dipelajari, materinya ada di YouTube, ada di PDF juga. Silahkan dipelajari. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini ya. Iya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua kita tetap sehat ya. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.